Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam, ketahuilah annahu yustaratu fi islami kulli kafirin at-talafudhu bisyahadataini, bahwa disyaratkan untuk Islamnya tiap-tiap orang yang kafir, tiap-tiap orang kafir yang mau masuk Islam itu disyaratkan mengucapkan dua kalimat syahadat. La ityanu lafzi asyhadu, maksudnya bukan kok mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, tidak, mengucapkan syahadat tidak harus begitu. Fal azharu il iktifa'u bila ilaha illallah muhammadur rasulullah, yang pasti, yang disepakati itu cukup dengan mengucapkan la ilaha illallah muhammadur rasulullah, tidak harus mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, begitu juga boleh. Begitu mengucapkan la ilaha illallah muhammadur rasulullah juga sudah cukup. Wa wa muqtada kalamir raudhati, yang demikian itu pendapat sesuai dengan kitab Ar-Raudhah. Lakinil ladzi tamadahu ba'dul mutaakhirina istiratuhu, tetapi sebagian ulama yang belakangan ini mensyaratkan mengenai mengucapkan lafal harus asyhadu alla ilaha illallah, tidak la ilaha illallah dan seterusnya tadi. Wa wa muqtada kalamil mubabi, yang demikian itu sesuai dengan pendapat dalam kitab Al-Ngubab. Fa'alaihi law qala a'lamu au as qatahuma faqala la ilallah Muhammadur Rasulullah lam yakun musliman. Oleh karena itu, kalau menurut pendapat ini, kalau orang yang mau masuk Islam itu mengucapkan a'lamu la ilaha illallah, atau orang kafir itu menggugurkan kafirannya masuk Islam dengan mengucapkan la ilaha illallah, tidak memakai asyhadu. Orang kafir itu belum masuk Islam kalau tidak pakai lafal asyhadu. Walibadi a'immatina ra'yun salisun, dan di antara sebagian ulama kita ada pendapat ketiga. Pendapat pertama tadi kan tidak harus mengucapkan lafal asyhadu, pendapat kedua mengatakan harus asyhadu, pendapat ketiga wa huwa istiratu asyhadu au muradifuha ka'alamu, yaitu pendapat ketiga itu kalau orang mau masuk Islam itu disyaratkan mengucapkan asyhadu atau yang sama maksudnya dengan asyhadu. Ka'alamu seperti lafal a'lamu, a'lamu saya tahu, asyhadu kan saya bersaksi. Fayam bagi likulli man yuslimu al-ihtiyatu bi ayyaqula asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maka seyogyanya tiap-tiap orang yang hendak masuk Islam itu berhati-hati dengan cara mengucapkannya, masuk Islamnya dengan ucapan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Saya bersaksi tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Wa mana asyhadu a'lamu wa ubayinu, sedangkan makna asyhadu saya bersaksi itu adalah saya mengetahui dan saya menjelaskan. Wa istaratu tartibuha, dan juga disyaratkan dalam masuk Islam itu tertibnya ucapan dua kalimat syahadat. Fala yasihu al-imanu bin nabiyyi qabla al-imani billah, maka tidak sah kalau iman kepada Nabi sebelum iman kepada Allah. Jadi urutannya harus asyhadu an la ilaha illallah dulu, baru asyhadu anna muhammadar rasulullah. Harus urut seperti itu.
Lal mualatu bainahuma, tetapi tidak disyaratkan untuk mengucapkan dua kalimat itu berturut-turut langsung. Jadi asyhadu alla ilaha illallah, berhenti dulu 1 jam kemudian asyhadu anna rasul juga boleh, tidak harus langsung. Pokoknya dalam keadaan ngantuk. Walal ngarabiyatu, dan juga tidak harus dalam bahasa Arab, tidak harus bahasa Arab. Wa in ahsanaha, meskipun dia orang itu bisa berbahasa Arab dengan baik. Lakin istaratu fahmu makna ma talafadhu bihi, tetapi yang disyaratkan adalah paham makna apa yang diucapkan. Jadi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah itu paham maknanya. Tidak harus pakai bahasa Arab. Kalau kira-kira bahasa Arab malah bingung, nggak bisa, ya bahasa Indonesia, bahasa Jawa. Anak saya niku bilih setune kelakuan mboten wonten pangeran ingkang hak sinembah kejawi namung Gusti Allah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Tidak harus bahasa Arab. Bahasa Arab yang penting faham. Wa huwa annahu la ma'buda bihaqqin fil wujudi illallahu al-munfaridu bil uluhiyati. Dan dimaksud asyhadu alla ilaha illallah itu bahwa tidak ada yang berhak disembah, tidak ada wujud yang berhak disembah selain Allah, dan hanya Allah sendiri sebagai Tuhan. Wa yazidal musyriku kafartu bima kuntu asyraktu bihi wa ana bari'un min kulli dinin yukhalifu dinal Islam. Dan bagi orang yang musyrik, sebelum Islam itu musyrik, suka menyembah macam-macam, ditambahi kalimat saya mengingkari apa saja yang aku dulu menyekutukan Tuhan dengan apa saja tadi, dan aku membebaskan diri dari tiap-tiap agama yang berbeda dengan agama Islam. Fala yasirul musyriku mu'minan hatta yaduma ila syahadataini. Dalika kama firradati wal mubabi. Maka dengan demikian orang musyrik itu tidak menjadi orang yang beriman sehingga dia mengumpulkan dua kalimat syahadat dengan kalimat itu tadi, saya membebaskan diri dari Tuhan-Tuhan selain Allah. Hal ini ada di dalam kitab Raudhah dan kitab Al-Ngubab. Wakilah la yajibu ziyadatu dzalik. Tapi ada yang mengatakan meskipun orang musyrik tidak harus, tidak wajib menyertakan kalimat berikutnya. Yang penting kalau sudah kalimat syahadat ya sudah Islam. Wa'lam annal imana billah i'tiqadu annahu wahidun la syarika lahu fi dzatihi wa sifatihi. Ketahuilah yang dimaksud iman kepada Allah itu adalah meyakini bahwa Allah itu Maha Esa, Maha Satu. Tidak ada sekutu, tidak ada saingan, tidak ada teman untuk Allah dalam zatnya dan sifatnya. Wala syarika lahu fil uluhiyati, dan tidak ada sekutu juga bagi Allah di dalam posisinya sebagai Tuhan. Wa hiya istihqaqul ibadati, yang dimaksud Tuhan di sini adalah yang berhak disembah. Wa annahu qadimun labtida'a liwujudihi, dan bahwa Allah itu maha dahulu, tidak ada permulaan untuk wujudnya Allah. Ini otak nggak sampai, udah gitu aja. Tidak ada permulaan untuk wujudnya Allah. Wa bakin lantiha ali abadiyati, dan Allah itu abadi, langgeng, tidak ada batas untuk keabadiannya. Karena batas itu awal akhir itu kan waktu. Nah, waktu itu yang bikin Allah ya. Wabil malaikati, dan
yang dimaksud beriman kepada malaikat-malaikat Allah, i'tiqadu annahum mukramuna, berkeyakinan bahwa mereka itu adalah makhluk yang dimuliakan. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka para malaikat itu senantiasa melaksanakan apa saja yang diperintahkan Allah kepada mereka. Shadiquna fima akhbaru bihi. Mereka selalu jujur terhadap apa yang mereka katakan, mereka ceritakan, menurunkan wahyu. Wabil kutubi, adapun iman kepada kitab-kitab Allah, i'tiqadu annaha kalamullah, berkeyakinan bahwa kitab-kitab Allah itu adalah kalam Allah, firman Allah. Al-azaliyu, yang azali, tanpa awal tanpa akhir. Al-qaimu bidatihi, yang tegak dengan zatnya Allah nggak bisa dipikirkan. Al-munazzahu anil harfi wa sauti, yang bersih dari huruf dan suara. Wa anna kullama tadammanathu haqqun, dan bahwa tiap-tiap apa yang dikandung oleh kitab-kitab Allah itu pasti benar. Wa anna Allah ta'ala anzalaha ala ba'di rusulihi bi alfadin hadisatin, dan bahwa Allah menurunkan kitab sucinya itu kepada salah sebagian dari rasul-rasulnya dengan lafal yang baru. Jadi alif lam mim itu kan lafal, ada huruf ada lafalnya. Itu lafal baru, itu sudah diturunkan Allah pada Rasulullah. Al-Quran itu tanpa huruf, tanpa suara, tidak berpermulaan. Hakikatnya itu tidak berpermulaan, tidak berakhiran. Diturunkan Allah dalam bentuk huruf dan suara. Nah, alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi dan seterusnya. Fi alwahin ala lisanil malak. Fi alwahin, diturunkan Allah dalam bentuk lafal yang baru di beberapa tempat. Au ala lisanil malaki, atau dengan lesannya para malaikat. Wabir rusuli, dan wabir rusuli dengan lesannya malaikat. Wabir rusuli, dan iman yang dimaksud iman kepada rasul-rasul Allah, i'tiqadu annallaha arsalahum ilal khalqi, berkeyakinan bahwa Allah itu mengutus mereka kepada makhluknya. Wa nazzahum an kulli waqimatin wa naqsin, dan Allah membersihkan rasul-rasulnya dari tiap-tiap celah dan kekurangan. Tidak ada celah, tidak ada kekurangan. Maksudnya, meskipun bentuknya itu mungkin ada, selain Rasulullah itu ada kekeliruan, ada tapi itu semua itu pada hakikatnya bukan celah, bukan kekurangan. Fahum ma'sumuna minas saghairi wal kabairi, dan mereka itu terjaga dari dosa-dosa kecil dan dosa-dosa besar. Qabla nubuwati, sebelum mereka menjadi nabi. Ba'daha, dan sesudah menjadi nabi. Wabil yaumil akhiri, dan yang dimaksud iman kepada hari akhir. Wa ma minal mauti ila akhiri ma yaqangu, yang dimaksud hari akhir adalah dimulai dari kematian sampai selesainya apa saja yang terjadi. I'tiqadu wujudihi, meyakini wujudnya, adanya rangkaian kejadian dimulai dari kematian itu. Wa mastamala alaihi min su'alin, dan apa saja yang terkandung di dalam proses-proses itu, yaitu ditanyai malaikat. Min su'alil malaka, ini ditanyai dua malaikat di alam kubur. Wa na'mil qabri, dan adanya nikmat kubur, awadabi, atau siksa kubur. Yakin meskipun kita tidak tahu persis bentuknya bagaimana, tapi yakin. Wabil ba'si wal jazai wal hisabi wal mizani wal sirati wal jannati wan nari, dan percaya adanya hari kebangkitan, dihidupkan lagi, dan hari pembalasan, dan hari penghitungan perbuatan baik perbuatan buruk, amal baik amal buruk, dan hari penimbangan, dan hari melewati titian jembatan, dan adanya surga
dan juga adanya neraka. Yakin semua, meskipun kita tidak tahu pastinya bentuknya kayak apa. Yakin seperti disampaikan Rasulullah, yakin iman. Wabil qadri, dan yang dimaksud percaya kepada takdir, i'tiqadu annama qaddarahullahu fil azali la budda min wukungihi wa ma lam yuqaddirhu yastahilu wukunguhu. Bahwa apa saja yang sudah ditetapkan Allah di zaman azali, di zaman ruh, zaman belum ada waktu, pasti akan terjadi. Dan apa saja yang tidak dikehendaki, yang tidak ditakdirkan Allah di zaman azali, tidak akan terjadi. Wa nau ta'ala qaddaral khaira syarra qabla khalqil khalqi, dan bahwasanya Allah itu telah menetapkan takdir baik dan takdir buruk sebelum menciptakan makhluk manusia. Wa anna jami'al kainati biqada'ihi wa qadarihi, dan bahwa semua yang terjadi ini, yang terlihat ini, itu semua terjadi karena karena kehendak Allah dan karena kepastian Allah, ya, keputusan Allah dan kehendak Allah. Semua yang terjadi ini ada keputusan Allah dan kehendak Allah. Takdir rasa jero-jero. Wa akhraja Ahmad wal Hakim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, Imam Ahmad dan Imam Hakim mengeluarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah mengatakan, qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, jaddidu imanakum, kalian perbaharuilah iman kalian. Qila wa kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah. Ditanyakan kepada Rasulullah, bagaimana cara kami memperbaharui iman kami wahai Rasulullah. Qala fa'aksiru min qauli la ilaha illallah. Rasulullah SAW bersabda, perbanyaklah ucapan la ilaha illallah. Jadi mengucapkan la ilaha illallah itu memperbarui iman. Rasulullah bersabda, seringlah kalian memperbarui iman kalian. Caranya bagaimana? Seringlah mengucapkan la ilaha illallah. Wasyakhani ngan Utsman bin Malikin, dan Imam dua periwayat hadis, dua guru yaitu Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari sahabat Utsman bin Malik. Innallaha qad harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah. Sungguh Allah mengharamkan neraka dari orang yang pernah mengucapkan la ilaha illallah, yang ucapannya itu untuk mencari ridha Allah. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan niat mencari ridha Allah sekali saja, itu diharamkan Allah masuk neraka. Nah, cari benar-benar mencari ridha Allah, ya diampuni dosanya, dijaga Allah, terus beribadah. Wa Ibnu Ngasakir angan ngaliyin radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Ngasakir meriwayatkan dari sahabat Ali radhiyallahu anhu. Sahabat Ali meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Haddatsani Jibrilu qala yaqulullahu ta'ala, malaikat Jibril mengatakan kepadaku bahwa Allah Ta'ala berfirman, la ilaha illallah hisni faman dakhalahu amina min adabi. Lafaz la ilaha illallah itu adalah bentengku. Siapa yang masuk bentengku maka dia aman dari siksaku. Masuk la ilaha illallah aman dari siksa Allah. Masuk la ilaha illallah, masuk dalam la ilaha illallah, ya banyak mengucapkan. Wa Tabarani ngan Abi Darda, Imam Tabarani meriwayatkan dari Abu Darda, laisa min ngabdin yaqulu la ilaha illallah mi'ata marratin illa ba'atsallahu yaumal qiyamati
wajhu kal qamari lailatal badri walam yurfa. Tidak ada seseorang yang mengucapkan la ilaha illallah 100 kali kecuali Allah nanti di hari kiamat membangkitkan dia dalam keadaan wajahnya itu seperti bulan purnama terang benderang. Walam yurfa lihadin yaumaidin ngamalun afdalu min ngamalihi illa man qala misla qali au zada. Dan tidak ada yang ditinggikan pada hari itu amal kebaikannya yang melebihi orang yang mengucapkan la ilaha illallah 100 kali itu, kecuali orang yang juga mengucapkan la ilaha illallah 100 kali atau yang lebih mengucapkan la ilaha illallah 100 kali, nanti wajahnya di dunia kukulan, di akhirat seperti bulan purnama. Wabnu macangan umi haniin la ilaha illallah la isbikuha ngamalun wala tatruku dan ban. Ibnu Majah meriwayatkan dari Ummi Hani, ucapan la ilaha illallah itu tidak ada yang mendahului, tidak ada yang melampaui, tidak ada yang melebihi perbuatan baik yang bisa melebihi la ilaha illallah pahalanya. Dan ucapan la ilaha illallah itu tidak meninggalkan dosa, maksudnya kalau mengucapkan la ilaha illallah dosa bersih. Wa Tirmidzi wa Nasa'i an Jabirin, Imam Tirmidzi, Imam Nasa'i dan Imam Nasa'i meriwayatkan dari sahabat Jabir. Afdalu dzikri la ilaha illallah wa afdalu donga alhamdulillah. Sebaik-baik zikir, sebaik-baik mengingat Allah itu adalah ucapan la ilaha illallah. Dan sebaik-baik doa itu adalah ucapan alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Sebaik-baik doa. Wa Nasa'i an Abi Sa'idil Khudri, an Nabi sallallahu. Imam Nasa'i meriwayatkan dari Abi Sa'id Al-Khudri, meriwayatkan dari Nabi sallallahu. Qala bahwa Rasulullah sallallahu telah bersabda, qala Musa alaihissalam, ya Rabbi ngalimni syai'an adzkuruka bihi. Nabi Musa pernah berdoa berkata, wahai Tuhan, ajarkanlah aku sesuatu yang aku pakai untuk mengingatmu. Faqala qul la ilaha illallah. Maka Allah berfirman, ucapkan la ilaha illallah. Faqala ya Rabbi kullu ibadika yaqulu hadza innama uridu syai'an tahsununi bihi. Nabi Musa berkata lagi, wahai Tuhan, tiap hambamu juga mengucapkan kalimat itu la ilaha illallah. Yang saya inginkan itu adalah sesuatu yang bisa menjagaku. Faqala ya Musa la annas samawati sab'a wa ngamirahunna ghairi wal aradina sab'a jungilat fi kafatin wala ilaha illallah fi kafatin lamalat bihinna la ilaha illallah. Wahai Musa, kata Allah, seandainya langit yang 7 lapis itu dan juga semua penghuninya selain diriku, dan juga bumi yang 7 lapis itu semua dijadikan ditempatkan di satu neraca, dan la ilaha illallah, kalimat la ilaha illallah di neraca yang satunya lagi, maka condonglah jenenge naiklah atau kalahlah neraca yang berisi 7 langit bersama penghuninya dan 7 bumi itu kalah berat dibandingkan ucapan la ilaha illallah. Wa Abu Ya'la an Abi Bakrin radhiyallahu anhu, Abu Ya'la meriwayatkan dari Abu Bakar radhiyallahu anhu, wa an dzurriyyati, dan juga dari keturunannya Abu Bakar. Waalaikum bila ilaha illallah wal istighfar wa aksiru minhuma fa inna iblisa qala ahlaktun nasa bidunub wa halakuni
bila ilallah istighfar. Falamma ra'aitu dzalika ahlaktuhum bil ahwa wa hum yahsabuna annahum muhtadun. Perbanyaklah atau biasakanlah kalian mengucapkan la ilaha illallah dan istighfar. La ilaha illallah astagfirullah, la ilaha illallah astagfirullah, la ilaha illallah astagfirullah. Tidak harus begitu, makanya disusun tahlilan, itu banasid macam-macam maksudnya. Astagfirullah, la ilaha illallah astagfirullah. Tetaplah kalian mengucapkan la ilaha illallah dan istighfar, dan perbanyaklah keduanya. Sebab iblis itu berkata, aku merusak manusia dengan dosa-dosa, dengan membujuk mereka melakukan dosa-dosa. Tapi manusia merusakku dengan ucapan la ilaha illallah dan istighfar. Nah, la ilaha illallah dan istighfar menghapus dosa tadi. Nah. Maka karena itu setelah aku perhatikan mereka seperti itu, maka aku pun menghancurkan mereka dengan kesenangan-kesenangan. Sehingga mereka merasa diri mereka itu senantiasa mendapat petunjuk, senantiasa benar, padahal mereka cuma nuruti kesenangan hawa nafsu, kesenangan-kesenangan, sehingga lupa pada la ilaha illallah dan istighfar. Wa ibnu Abi Dunya wal Baihaqi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ibnu Abi Dunya dan Imam Baihaqi meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadara malakul mauti rajulan yamutu. Malaikat pencabut nyawa mendatangi laki-laki yang mau mati. Fasaqqa a'dha'ahu falam yazid ngamalan khairan. Kemudian dia membelah anggota badan orang yang mau mati itu, mencari sesuatu dan tidak menemukan di dalam anggota badannya itu perbuatan yang baik. Enggak ada perbuatan baiknya ini anggota badannya. Sumasaqqa qalbahu falam yazid fihi khairan. Kemudian dia membelah ya, memiyak ya bahasa Indonesia. Menyibak ya, nek membelah ya medeni ya, menyibak hati orang itu. Kemudian di hati orang itu juga enggak ada kebaikannya ini. Fafakalah yaihi, kemudian dia ini apa? Mulut dikiningan. Apa? Mulutnya dikiningan apa? Membiak. Membuka mulut, membuka kedua kerongkongan orang itu. Fawajata tarafa lisani lasifan bikanaki yaqulu la ilaha illallah. Kemudian di situ itulah si malaikat itu menemukan lidah orang itu, lidah kasar orang itu bergerak-gerak mengucapkan la ilaha illallah. Faghfira lahu bi kalimatil ikhlas. Maka orang itu pun akhirnya diampuni dengan kalimat ikhlas, kalimat murni, kalimat la ilaha illallah tadi. Wa Abu Dawud wa Ahmadu ngan mengadin man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Abu Dawud dan Imam Ahmad meriwayatkan dari Mu'ad, siapa saja yang akhir kalimatnya itu, akhir hidupnya itu diakhiri dengan kalimat la ilaha illallah, orang itu masuk surga. Nas'alullah al-karim al-wadud, kita memohon kepada Allah yang maha pemurah dan maha pengasih, ayakhtima kalamana bi kalimati tauhidi, agar Allah mengakhiri hidup kita dengan kita mengucapkan kalimat tauhid, yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam.